Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semuanya dalam keadaan yang sehat ya. Berjumpa lagi dalam mata pelajaran PPKN di level 9. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemarin kita sudah sama-sama belajar tentang lembaga negara dan wewenang lembaga negara. Yang kemarin kita pelajari adalah ada DPR, MPR. Nah, hari ini kita akan melanjutkan lembaga negara tersebut atau tugas wewenang lembaga negara. Salah satunya adalah MA. Nah, MA adalah Mahkamah Agung. Lembaga yang memegang kekuasaan kehakiman. Jadi MA di sini memegang kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman itu apa ya? Kekuasaan merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Tertuang dalam pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, ini adalah tugas atau fungsi MA. Yang pertama ada memutuskan permohonan kasasi. Nah, permohonan kasasi itu apa? Nah, ketika ada suatu perkara di pengadilan, kemudian terdakwa itu kok tidak menerima atau belum terima dengan putusan hakim, maka bisa meningkatkan atau bisa menaikkan tuntutannya ke MA begitu. Yang kedua ada memeriksa dan memutuskan sengketa tentang kewenangan mengadili. Nah, jadi yang kedua ini tadi adalah memeriksa dari permohonan kasasi kemudian diputuskan sengketanya begitu. Yang ketiga ada meninjau kembali putusan pengadilan. Nah, meninjau kembali itu sama dengan PK atau peninjauan kembali. Yang keempat ada menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Nah, di sini salah satu tugas MA itu menguji. Jadi misalnya ada undang-undang ketenagakerjaan misalnya. Nah, itu tugasnya MA adalah menguji apakah peraturan perundang-undangan di sini menyeleweng dari undang-undang dasar atau tidak. Yang kedua ada MK atau Mahkamah Konstitusi. Nah, tugas dan wewenang MK salah satunya adalah yang pertama mengadili pada tingkat pertama dan terakhir untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang. Nah, di sini kenapa kok bisa tingkat pertama dan terakhir? Karena MK di sini mempunyai kewenangan untuk menguji undang-undang. Jadi tugasnya MK itu adalah menguji undang-undang. Apakah undang-undang itu sesuai dengan undang-undang dasar atau tidak. Nah, yang kedua ada memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan undang-undang dasar. Yang ketiga ada memutuskan pembubaran partai politik. Nah, di sini yang nomor 3, ketika suatu partai politik dirasa atau melakukan sebuah kesalahan ataupun penyelewengan, maka di sini MK berhak untuk membubarkan partai politik. Nah, yang keempat ada memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Nah, di sini MK mempunyai wewenang untuk menyelesaikan sengketa pemilihan umum. Jadi misalnya kemarin ada pemilihan umum presiden, itu kan ada laporan bahwa ada penyelewengan. Nah, di sini MK bertugas untuk menyelesaikan perselisihan tersebut. Dan yang terakhir ada wajib memberi putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran presiden. Jadi MK ini wajib memberikan putusan ataukah keputusan bahwa presiden dan wakil presiden sudah melakukan penyelewengan selama masa jabatannya, seperti itu. Nah, yang ketiga ada KY atau Komisi Yudisial. Nah, di sini Komisi Yudisial itu adalah lembaga mandiri yang dibentuk presiden dengan persetujuan DPR. Tertuang dalam pasal 24B ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, di sini anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta
serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela. Pasal 24B ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya, ini tugas atau wewenang dari KY, yaitu yang pertama mengusulkan pengangkatan hakim agung serta menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, dan perilaku hakim. Tertuang dalam pasal 24B ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di sini mempunyai kewenangan untuk mengangkat hakim agung. Jadi hakim agung itu diangkat oleh Komisi Yudisial. Nah, kemudian Komisi Yudisial juga mempunyai tanggung jawab untuk menjaga kehormatan, keluhuran, dan martabat sang hakim tersebut. Cukup sekian dulu pembelajaran pada hari ini. Kurang lebihnya Bu Imam minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.